Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Tirta Pong Pong Pong, Tirta Peng Peng Peng, Tirta Ping Ping Ping, Tirta Pung Pung Pung, dan insya Allah semoga rezeki kita kayak Cipung semua. Amin. Hidup Cipung. Cipung. Enggak, beneran aku tuh iri banget bro. Sebagai manusia tuh iri. Apa yang diri pak? Hah? Anak kecil? Ya iri lah. Alah kecil. Lahir brojol, wih lu kaya. Bro, ketika kita kecil kita tuh tidak punya beban, bener nggak? Betul. Happy, disayang orang tua, tidak berkekurangan. Jujur nih, hidup Cipung itu adalah hidup yang aku irin. Makanya aku tuh selalu berdoa semoga semua anak di muka bumi ini bisa mengalami hidup kayak Cipung. Boom. Nah, beneran coy. Stunting. Tapi kan kamu nggak lihat Cipung tuh enaknya kayak apa? Enak banget rasanya. Minta es krim, dibeliin segerobak. Kamu lihat kan es krim diminta. Mau beli bakso, abang baksonya di bawah. Dibeliin kan? Apa? Masih penting. Mau beli pecel lele. Bulldozer. Iya datang Ada di kontennya pak, Bulldozer. tahun iya datang. sama eskavator. Ngapain? Dia suka Suka dia suka mainan gitu datengin. Soalnya kalau Cipung minta, ulang tahun gue minta Ultraman. Oh bisa. Bapaknya terbang. Nah oke. Next kontennya kita edukasi. Tapi jujur semoga semua anak kecil bisa mengalami hidup kayak Cipung. Amin. Amin, amin. Monggo. Kok Pak mau nanya, kalau orang depresi itu benar nggak sih Pak bisa dengar suara bisikan-bisikan? ini sebenarnya disclaimer nih ranahnya psikiater atau SPKJ dan juga ranahnya psikologis. Ini tetap masuk dokter umum kompetensi, tapi aku bukan untuk penanganannya, tapi hanya untuk konten ini hanya untuk edukasi mengenai awareness mengenai depresi. Jadi jawabannya itu bisa. Kalau misalkan sudah di tahap dia tidak, jadi gini, halusinasi itu ada 3. Halusinasi visual, suara, dan tempat. Jadi dia bisa mendengar audio visual gitu loh, audio dan visual. Dan terakhir tuh bisa kayak dia tidak berada di tempat dan waktu tertentu. Ya. Jadi dimensi itu ada waktu, tempat, suara, sama penglihatan. Nah, kalau misalkan dia bisa mendengar suara, berarti dia ada halusinasi suara. Di otak kita itu kan kita bisa melihat bahwa ini HP ini padat. Bentuknya padat, benar ya? Balok padat. Saya bisa melihat bahwa ini botol mineral. Aqua, bukan, le mineral. Tenang, kan belum perpanjang sponsor. Nggak usah disensor. Terus saya lihat bahwa ini adalah bentuknya tabung. Karena kita mempunyai indera ini tangan yang kita megang. Benar ya? Nah, kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan hormon di otak, aku tuh bisa ngerasa ini bukan gelas. Aku bisa ngerasa ini benda yang lain. Jadi ketika kita kesadaran akan waktu, tempat, bentuk, bangunan, dimensi, suara dan visual itu salah atau berbeda, nanti penafsirannya juga berbeda. Berbeda ya? Enggak, ini pura-puranya ngomong, Aulnya di situ pura-pura. Aulnya hilang. Aul tuh cuman tokoh fiktif. Nah, kalau misalkan halusinasi udah tahap upgrade, dia tuh bisa melihat bentuk manusia. Dan yang lihat bisa dia doang. Karena hal kayak gini nih, edukasinya susah, kadang ini 11-12 dipandang sebagai kerasukan atau dipandang sebagai kelebon, santet. Walaupun aku sebenarnya masih percaya santet itu ada. Hantu. Tapi yang dikatakan Aul tadi itu adalah halusinasi suara. Delusi itu juga tidak bisa. Jadi ada halusinasi, ada delusi. Dan itu ranah kalau saya jelasin lebih lanjut, ini kemana-mana. Clear ya? Jadi kamu tuh bisa tahu bahwa sekarang gini, Nil, ini jam berapa? Mbak, enggak, kamu jangan lihat jam. Menurutmu ini pagi, sore, siang, malam? Sore pak, jam 5. Tahu dari mana menurutmu sore jam 5? Langit. Oke. Kamu sekarang di kota apa? Jakarta pak, Jakarta Selatan. Oke. Tahu dari mana nih Jakarta Selatan? Tahu dari informasi pak. Ya, tahu kan, sadar kan? Sadar pak. Di sini ada berapa orang? Ada 8. Itu namanya berarti kamu sadar penuh. Kamu tahu waktu, kesadaran waktu, kamu tahu tempat,
kamu tahu hari, kamu tahu tanggal, dan kamu bisa ngitung di sini ada berapa. Kalau ada orang yang kondisi kejiwaannya nggak normal dan mempengaruhi hormon otak, dia bisa gagal menjawab salah satu di antara ini. Semakin banyak yang gagal, semakin gangguan jiwanya itu ke arah yang besar. Contoh, misal aku tanya, Nil, ini jam berapa? Kayaknya 5 subuh, Pak. Oh, di mana ini? Pluto, Pak. Pluto. Pernah ke Pluto? Enggak. Terus kamu jawab, ini berapa orang? Rame ya, Pak. Saya lihat yang nonton 1.000 orang. Nih, kamu tahu, kamu kurus. Kurus ya, Pak. Itu berarti kamu kan udah nggak sadar kan? Nggak logis kan? Semakin banyak yang kamu gagal jawab nih, semakin kamu dikategorikan gangguan jiwanya itu mayor. Apalagi kalau ditanya, Daniel, seorang manusia harus mandi berapa kali sehari? 3 kali, Pak. 3 kali? Banyak banget. Oh iya. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Seorang manusia makan berapa kali? 3 kali juga. 3 kali kan? Kalau manusia habis cebok nggak? Cebok, Pak. Kalau manusia 5 hari nggak mandi jorok nggak? Jorok banget. Nah berarti kamu sadar kan akan kebersihan diri. Kalau kamu sampai tidak tahu apa itu kebersihan diri, itu juga dikategorikan ada gangguan pada kejiwaan dan psikologis manusia. Sehingga dia tidak bisa tahu bahwa oh ini harus dilaksanakan sebagai hakikat martabat manusia. Menurutmu gini, menurutmu titit itu kenapa harus ditutup? Ya aurat kemaluan, Pak. Maluan. Mau nggak kamu jalan-jalan di pinggir jalan tititmu kemana-mana gitu? Enggak, beneran. Gak mau, Pak, gak mau. Nggak mau. Gak mau. Pernah lihat nggak ada orang yang jalan-jalan tuh nggak pakai celana? Pernah, Pak. Pernah. Dia sadar nggak dia malu? Dia nggak sadar dia malu. Dia sadar nggak? Sorry, dia sadar dia nggak malu. Menurutmu dia tahu nggak dia tuh nggak pakai celana? Belum tentu kan? Iya ya. Nah itu. Juga. That's it. Jadi kita tuh memandang orang, jangan sebut gila, aku nyebutnya tuh orang dengan gangguan jiwa, itu yang telanjang dia bisa jadi dia tidak tahu kalau dia tuh telanjang. Karena dia sudah ada gangguan hormon di dalam kepalanya, enzim kepalanya, sehingga dia nggak tahu bahwa dia itu nggak pakai baju. Coba Daniel syuting sama aku tapi telanjang. Tapi ada Aul, ada Dori, ada Hakim, ada Putra di sini, coba, udah. Mau nggak? Gak mau, Pak. Karena sadar ya. Karena sadar kan bahwa kalau telanjang di depan umum itu Salah. malu. Ya kan? Nah, kalau ada orang gangguan jiwa itu seperti itu. Nah, kita bahas depresi. Depresi itu salah satu gangguan jiwa yang bisa dikategorikan mayor. Kenapa kok anak zaman sekarang yang tadi depresi umur berapa? 24, ya Gen Z awal. Kenapa anak zaman sekarang usia 19, ya 17 tahun sampai 30 rentan mengeluhkan mental health dan depresi? Apakah karena mentalnya lemah? Kan banyak boomer mengatakan, lemah kalian, dikit-dikit ngeluh depresi. Bener nggak? Enggak juga sih, Pak. Loh, gak apa-apa kan jawabanmu, aku menghargai. Kalau kamu melihat itu sebagai kelemahan, oke. Tapi kalau point of view-ku, itu karena terbukanya akses informasi. Di zaman dulu sebelum ada yang namanya internet, orang depresi itu bisa dianggap kerasukan, Mas. Diem di kamar, gak ngapa-ngapain. Di desa tuh banyak. Tapi karena keterbatasan informasi, taunya cuma TV sama koran, orang kayak gitu kadang dianggapnya kerasukan. Aku dengar bisikan, suco ono setan nih cowok, bajingan, dipasung. Karena sekarang terbuka informasi, maka orang bisa Google depresi apa. Yang akhirnya berimpact pada efek buruk, yaitu apa? Self-diagnose. Diagnosa diri sendiri. Padahal penyakit gangguan jiwa, gangguan kejiwaan, semakin kamu meyakini kamu punya gangguan kejiwaan, semakin kamu bisa malah ke arah gangguan jiwa beneran. Misal, kamu sebenarnya nggak punya gangguan bipolar. Kamu hanya punya namanya cycle of mood. Jadi kadang kamu sedih, besoknya kamu senang. Itu normal. Bipolar tuh kadang manik, kadang depresi. Dan itu ekstrim. Tapi karena dia ngerasa dia punya bipolar, dia meyakini dia bipolar. Yang berakibat akhirnya dia akan dia mengalami bipolar beneran.
Nah itulah dangerousnya keterbukaan akses informasi pada anak muda. Karena dia tahu gejala depresi lewat Google, dia dikit-dikit akhirnya meyakini dirinya yakin terkena depresi jadi depresi. Tapi case-nya Aul ini beda. Case-nya gimana? Kalau nggak salah case-nya tadi cerita kisi-kisi di belakang. Dia ini mahasiswa, kuliah di salah satu univ, nggak lulus-lulus, nggak cocok sama salah satu pembimbingnya yang berakibat dia nggak mau lagi ngampus dan ngurung diri di kamar. Gitu ya. Secara umum, saya nggak bisa sebut kampusnya apa, intinya seperti itu. Bisa nggak disebut depresi? Oh bisa. Dibawa solusinya apa? Psikiater, jangan dukun. Solusinya ruqyah dok. Lah ini hubungannya karo pembimbing ya. Masa di ruqyah pembimbingnya? Ora mungkin lah. Wih, lulus ke anakku. Ora mungkin lah. Wih, orang sakit loh, kamu. Jadi pada dasarnya adalah teorinya secara umum analoginya gini. Kamu berekspektasi mendapatkan sesuatu. Dan hal itu yang membuat kamu bahagia itu dicabut. Dan kamu merasa bersalah atau gagal karena nggak bisa mendapatkan atau menjaga hal ini. Dan itu meningkatkan stres. Kortisolnya naik terus. Stres terus. Karena stres, sel tubuh banyak yang rusak. Akhirnya gangguan hormon, gangguan enzim, berikutnya bisa gangguan kesadaran di otak. Dan akhirnya dia merasa, ngapain lah hidup. Udah ngapain bos, udah gagal juga. Akhirnya dia ngerasa kayak gitu. Semakin dalam dia jatuh ke depresi, semakin dalam tuh depresi jurangnya. Maka orang depresi musuh utamanya adalah ketika dia sendirian. Kan dia terjebak dalam pemikirannya terus bahwa dia tuh gagal, dia tuh jelek, dia tuh gagal, dia tuh jelek, dia tuh rata-rata tuh gagal. Gagal, jelek, bullying, dihina. Jadi itu ke dalam dirinya dan akhirnya dia merasa bahwa dirinya seperti itu. Apakah solusinya langsung, ya kamu tuh harusnya termotivasi. Ora segampang itu. Ya itu dangerous kalau aku ngomong itu. Saya nggak akan ke situ ya. Yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk solusi. Amin. Tapi belum tentu bisa menyembuhkan, tapi solusi. Tapi apakah orang rajin berdoa bisa depresi? Bisa jadi. Bisa. Tapi dalam case seperti ini, apakah orang depresi bisa mendengarkan halusinasi suara? Oh bisa. Berarti ada psikotiknya. Dan itu harus mendapatkan perawatan lebih lanjut oleh dokter kejiwaan. Psikiater, psikolog boleh. Nah, solusinya apa buat anak muda? Satu, bisa nge-shoot sambil bubuk kau. Dori. Dikit bentar saya tidur. Diet lah, lingkar perut itu 200 cm itu. Jadi kalau buat teman-teman, kalau jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Saya pun kalau sakit itu tanya sama senior. Karena mendiagnosa diri sendiri yang terjadi malah akan bad news hasilnya. Karena kalau kita misalkan, itu yang pertama ya. Yang kedua, konsultasikan kalau ada masalah ke orang yang proper. Jadi kalau kamu ada masalah, punya teman, ceritain ke teman. Jangan dipendem sendiri. Yang ketiga, kalau kamu punya teman sekitarmu itu ada yang depresi, ada gejala-gejala kekecewaan, ya jangan adu nasib. Ya contoh, temanmu lagi drop nih, mengenai usaha kerjaan, gajinya dipotong 200.000. Terus dia curhat. Terus yang tercurhat gini, ya elu mending gua nih kemarin dikat 1 juta. Anjing, ini gue curhat malah adu nasib anjing. Bangsat, itu pasti kayak gitu. Jadi kalau ada orang lagi cerita itu jangan adu nasib. Gue nggak mau denger nasib lu kayak apa anjing. Ini posisi gue lagi kalut, aku lagi kalut, lagi mumet, dasku ki mumet. Mau aku meh cerita niate ki bir aku entuk solusi atau entuk obrolan malah adu nasib jingan nih, babuk-babuk. Jadi tidak ada yang mau tahu nasibmu kayak apa. Semua orang punya bebannya masing-masing. Cuman karena keterbukaan informasi, maka akses informasi mengenai depresi, bipolar, gangguan manik, borderline disorder itu semakin luas. Sehingga orang tuh mulai mengenal gejalanya.
Kesalahannya adalah ketika dia tahu gejalanya, dia bukannya ke vaskes untuk mendapatkan diagnosa yang benar. Benar nggak? Atau jangan-jangan itu cuma sugesti doang, bisa. Tapi yang dilakukan adalah mendiagnosa diri sendiri. Contoh, sekarang Google nih, tak Google ya. Contoh. Nih, kamu Google aja, pusing penyakit apa? Nih ya, Google ya. Pusing memiliki banyak kemungkinan penyebab. Gangguan telinga dalam, efek pengobatan, sirkulasi darah yang buruk, infeksi, dan cedera. Ini di page 1. Terus kamu, aduh aku pusing. Budek aku berarti. Walah cuk, budek kau. Sirkulasi darah buruk, asu goro-goro kambing. Fitnah lagi kambingnya. Nah ini contohnya self-diagnose yang buruk. Ini contoh kamu gak percaya lagi. Sesering apa? Depresi. Tahu Google One pertama. Apa gejala awal depresi? Sering menyalahkan diri sendiri. Wah aku banget ini bajingan. Kerap merasa rendah diri dan tidak berharga. Aku nih. Selalu merasa cemas. Aku banget nih. Kemarin aku cemas loh bro. Iya. Memiliki suasana hati buruk. Aku bad mood nih cuk. Habis diputusin. Sensitif dan mudah marah dan lebih sering menangis. Oh pantes aku kena drakor gampang nangis. Terus ngedit. Pakai lagu Avenged Sevenfold. Terus habis itu dark. Terus foto kayak gini. Di hujan-hujan. Baru juga Google depresi, kontennya udah kayak gitu. Terus pakai quote, seberat-beratnya hidup, diri sendiri adalah kunci. Gatel, cuma perkara putus loh. Padahal solusi putus adalah, we go gym! Olahraga. Oh iyalah, jingga. Nah ini, bayangin loh, hal kayak gini nih kan kalau kamu pahami secara normal, dalam waktu 5 menit, ya kamu sama orang bisa depresi kalau kayak gini caranya. Bad mood kamu. Kim, ya dimarahi bos Tirta. Sering menyalahkan diri sendiri. Ya gara-gara captionnya kemarin salah dibantai saya. Khawatir saya besok kalau dipecat. Suasana hati buruk. Ya siapa yang gak bad mood dimarahi bos? Mudah marah. Ya, wah depresi kamu Kim. Kita tuh belajar 6 tahun, S1. Dan kalau spesialis SPKJ itu ada pertambahan lagi 4 tahun. Belum intensif, belum magang. Ya jangan kamu berakhir cuma tahu nggak pertanyaan nomor 2? Apa saja gejala depresi pada remaja? Perasaan sedih berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di kelas, kurang nafsu makan, sulit tidur, lemah lesu lunglai, kurang Red Bull. Nah inilah yang terjadi. Jadi apa yang menyebabkan orang self-diagnose dan dikit-dikit merasakan depresi adalah keterbukaan akses informasi yang lebih luas. Sehingga dia akhirnya self-diagnose. Apakah kita bisa memutus informasi? Menutup Google gitu, bilang ganti Google dengan Gatot Kaca. Ya, nggak ada. Menterinya udah hilang kan. Jangan, itu masuk YouTube ya. Ya kan nggak mungkin kan? Akhirnya terjadi self-diagnose. Nah kalau kamu tuh sudah ngerasa bermasalah, ceritalah sama psikolog. Ya kan saya remaja dok, mahal. Ya cerita sama lo dok. Cerita sama lo dokter. Cerita sama temen. Harusnya ini fungsinya guru BK sebenarnya. Ya tak tahu kalau guru BK di kelasku sih dulu hobinya cuma motong rambut. Bener nggak? Nggak tahu guru BK tuh kayaknya sepatumu tidak sama. Rambutmu panjang. Handphone kumpulin di depan. Tugasnya cuma marah-marah doang. Ini kepala sipir penjara remaja atau bimbingan konseling. Bener nggak? Nah ini adalah contoh, ini jam 17. Jadi ini adalah contoh bahwa depresi itu akan berbahaya kalau kamu mendiagnosa diri sendiri. Tapi kalau gangguannya tadi, depresi sudah ada gangguan, halusinasi suara, sudah ke SPKJ. Nah udah, psikiater udah bener. Dan jangan sotoy. Pertanyaan singkat Pak.
Dari tadi Bapak bilang psikiater dan psikolog bedanya apa? Psikolog tuh ibarat tempat ngobrol, psikiater tuh plus untuk memberikan obat. Oh, bisa ngeresep ya? Ya, psikolog itu ngobrolnya, terapinya. Jadi psikolog tuh sama psikiater memang harus bareng. Kalau gangguan kejiwaannya udah mayor. Tapi untuk tahap awal, saranku kalau remaja bisa ke psikolog dulu. Ya, jadi konsultasi ke psikolog. Psikolog tuh lebih kayak kamu teman curhat, karena kamu nggak punya teman buat curhat aja. Ya sekarang gini deh, Dokter Tita punya teman curhat? Banyak. Nggak ada lah. Misal aku gini, bro, ini aku harus bayar 9 sewa ruko. Gimana ya bro ya idenya ya, pusing ini kepala awak nih. Tapi di satu sisi aku harus ngurus kuliah, dan IP ku harus 3,8 biar dapat kumlot. Tapi di satu sisi aku juga harus olahraga supaya sehat, dan aku juga harus bolak-balik Jakarta Jogja. Bayarnya denger curhatnya itu kayak apa? Aku pengen berempati sih Tir, tapi masalahku juga berat. Jadi aku juga nggak tahu solusi masalahmu apa. Jadi itu alasan kenapa depresi pada cowok itu tinggi. Oh, lebih tinggi. Kita lihat. Beda dengan wanita, gejala depresi pada pria kerap tidak disadari. Jadi ini direvisi, depresi pada pria lebih tinggi. Prevalensi depresi pada pria. Prevalensi depresi berat ditemukan pada kalangan remaja sebesar 11,1%. Dengan prevalensi pada remaja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, 14,5% dibandingkan 9%. Itu remaja. Kalau yang pria dewasa tuh kenapa kok akhirnya rentan depresi? Karena defense mechanism circle atau lingkungan yang menganggap pria tuh selalu kuat. Sehingga seolah-olah pria tuh nggak boleh nangis, pria tuh nggak boleh cerita. Kalau nangis dan suka cerita tuh dianggap lemah. Akhirnya dipendem sendiri dengan rutinitas, dipendem. Di tempat umum harus ketawa, di keluarga harus ketawa, di mana-mana harus ketawa. Akhirnya kita sering menemukan, ini cowok kan kayaknya ketawa terus, kok bunuh diri ya. Jadi suicide itu terjadi bukan tiba-tiba aku pengen bunuh diri. Kadang orang-orang yang biasanya dia suka senyum, itu juga bisa kemungkinan membuat depresi. Karena dia bisa pintar menyembunyikan itu. Itu bisa. Jadi tidak segampang kamu diagnosa Dori gebrot, gak gitu. Gak bisa. Mendiagnosa kejiwaan itu tidak segampang mendiagnosa kelainan fisik. Susah. Gitu. Itu alasan kenapa depresi pada cowok itu berat. Karena stigma masyarakat menganggap kalau cowok nangis itu lemah. Padahal, dan cowok kalau cerita itu lemah. Jadi dipendem terus. Dipendem. Pernah nggak kamu lihat bapak-bapak itu pulang dari kerja tapi nggak langsung pulang? Sering aku lihat. Nggak pulang, naik motor, mancing. Itu bukan nyari ikan. Asu, cicilan oke, jingan, iwak, lele. Orang mancing tuh biasa banyak masalah pikirannya. Nah iya, banyak pikiran lah. Beneran aku bawa cowok yang suka me time itu banyak pikiran otaknya. Tapi bener nggak? Bagus nggak itu Pak? Boleh kalau dia bisa menyelesaikan diri sendiri. Setiap orang tuh punya defense mechanism sendiri-sendiri. Ada yang defense mechanism-nya itu lari sama teman-temannya. Ada yang menyendiri. Ada yang mancing. Bukan mancing keributan, mancing ikan. Tapi ada juga yang mancing keributan, lagi stres mukulin orang, itu ada. Kalau aku defense mechanism-ku tuh lari. Lari, sepeda, olahraga, untung aku punya defense mechanism itu. Ya saya sholat, ya apa-apa, bagus. Lakuin itu. Saya berdoa sama Tuhan, lakuin itu. Good for you. Tapi belum tentu solusimu itu bisa berguna buat orang lain dan kamu nggak bisa maksa. Ada orang yang rajin berdoa, tapi masih bisa depresi. Ada. Dia rajin sholat sunnahnya kenceng, dia alim, dia rajin sedekah, hidupnya normal-normal aja, tapi bisa depresi. Ya karena itu, karena
Beberapa orang di dunia ini tuh terjebak stigma bahwa cerita ke sesamanya tuh lemah. Kan aku kayak gitu, aku tuh mendem sendiri, terus mendem. Makanya aku tuh bersyukur punya defense mechanism lari sendiri atau sepedaan jauh-jauh. Karena itu tempat aku ngobrol sama diri sendiriku ya di situ. Kadang ada orang depresi pelayarannya alkohol, endingnya mati OD. Banyak lah. Kau tanya tuh orang-orang mendem tuh, rata-rata ingin melarikan dari diri dari masalah sesaat. Habis basian, asu, ternyata tidak berubah. Oh bener, contoh, asu tagihan bajingan, mendem. Lagu paling sering itu apa? Dengan brand dugem, Pak. Aku juga enggak pernah ya. Lagunya apa tuh? Bajingan nih. Wes pakai lagu-lagu ngono, besoknya sadar, asu cicilanku ya sih. Ya tidak merubah apapun. Tidak merubah apapun. Paham tuh? Itu yang aku maksud dengan depresi. Stop self-diagnose. Dan kamu kalau ada gejala, ke vaskes terdekat. Keren ya? Nah, itu aja kalau jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Haus. Dan pesan saya buat teman-teman, jika sekitar kalian ada orang yang memang butuh teman cerita, bagus, kamu jadi teman ceritanya. Dan jangan adu nasib. Cari momen lain untuk gantian kamu yang menceritakan beban. Karena your burden itu beda-beda. Tapi kalau kamu malah adu nasib sama temanmu, bisa jadi kamu malah meyakinkan dia untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Sesimpel anak remaja dimarahin gurunya gara-gara ulangan gak selesai, di zaman sekarang aja tuh dia bisa loncat dari gedung. Sesimpel HP-nya nggak dibeliin aja bisa loncat. Itulah dangerous-nya informasi. Itulah yang namanya dua mata pedang informasi. Di sisi lain bagus karena ngebuat kita terbuka dengan dunia. Di sisi lain jelek karena terpapar informasi di umur yang salah bisa membuat kita jadi nggak tepat dan memahami informasi itu secara salah. That's it. Tapi kalau kamu bisa mendekatkan secara spiritual, psikologis, dan fisik, itu hebat banget kamu. Jadi doanya kenceng, olahraganya kenceng, mangannya sehat, psikologisnya kalem. Wah, jos we. Jadi presiden we. Wah, tenan bro. Kalau jadi presiden secara spiritual stabil, emosional stabil, fisikal stabil, maju bro negara ini bro. Loh, nek dadi presiden emosional be. Saya benci sama Daniel. Jemput dia. Saya cincang titik kau. Nah, itu misalkan presiden contoh ya, itu contoh loh. Bukan maksud ini menggambarkan bukan maksud ini menggambarkan seseorang, bukan. Ini contoh kalau Daniel Nimrod jadi presiden karena Daniel tuh hobinya berantem, contohnya gitu. Dia ngarungin, dia kesel sama orang karena dihujat, dikritik terus dikarungin di beton. Oh, itu contoh. Itu contoh dibuang laut contohnya, itu contoh. Atau contohnya dikirim penembak misterius, itu contoh. Kalau ada kemiripan itu bukan berarti kita nyindir, bukan. Atau misalkan ngeritik HP-nya dijebol WA-nya. Oh, itu contoh. Maksudnya Sapu. itu contoh yang tidak stabil secara psikolog ya. Yang hujat juga gitu, nggak stabil juga gitu. Jadi hindari gitu. Dari saya.